Tahun 78 saya itu diundang satu kursus bahasa Inggris untuk membuat retreat anak-anak kursus bahasa Inggris yang kelas 6 SD sampai 3 SMP. Itu pertama kali. Saya tuh bingung, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya mesti ngomong apa untuk anak-anak itu? Karena saya belum pernah retreat khusus untuk anak-anak remaja seusia itu. Saudara, terus muncul firman ini, Ratapan pasal 5. Nah, ternyata sejak hari itu sampai hari ini, firman ini terus muncul, memajukan hal-hal baru yang gak pernah putus-putus. Dan kita lihat fakta juga di sekitar kita, dunia kita seperti itu. Tadi waktu Pak Max sharing itu, saya betul-betul ingatkan lagi ini. Pasal 5 mulai ayat 1. Saya sampai hari ini tidak pernah tahu, saya coba tanya, waktu itu Bapak Letkol Situmorang masih terlibat aktif di Lembaga Alkitab Indonesia. Saya itu ingin tanya, siapa yang memilih tema ini? Coba perhatikan, temanya apa Ratapan 5 itu? Sebetulnya nggak ada hubungan dengan dibicarakan. Apa temanya? Alkitab Suara Bahasa Indonesia, coba lihat. Ada kok, yang bawa HP pun ada yang pakai tema. Ada? Enggak muncul. Oke, saya beritahu kalau nggak muncul. Temanya adalah doa untuk pemulihan. Nah, sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya. Kenapa mereka memilih tema ini? Saudara, waktu para pemimpin gereja Indonesia geger dari tahun 2004 untuk 555, masih ingat itu? 5 Mei 2005 dengan program transformasi yang besar-besaran itu. Saya bicara kepada beberapa mereka untuk mentransform bangsa ini. Perhatikan Ratapan 5. Karena Ratapan 5 ini satu-satunya topik di Alkitab yang temanya itu unik, doa untuk pemulihan. Sekalipun saya tidak tahu siapa memberi tema ini, tapi saya percaya. Jadi kalau ingin memulihkan bangsa ini, pulihkan orang-orang yang ada di Ratapan 5 ini. Siapa mereka? Ingatlah ya Yahweh apa yang terjadi atas kami. Nah, kami ini sasarannya. Kita akan lihat nanti. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Pak, ayat berapa nih Pak? S1. Ayat 1. Iya, 5. Bahasa Inggris ada temanya Pak Ma? Nggak ada ya? Restoration. Restoration. Oh, dari bahasa Inggris berarti ya, restoration. Oke. Ayat 2. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Nah, sampai ayat 2 kita masih belum tahu siapa kami itu. Tapi ayat 3 mengagetkan kita. Kami menjadi fatherless, anak yatim, tak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Saya masih ingat betul hari itu, saudara, tahun 78, bulan Maret kira-kira. Saya tuh bingung dengan terjemahan ini. Ibu kami seperti janda. Kenapa ada kata seperti? Kenapa nggak ditulis ibu kami janda? Ya otomatis janda kalau nggak punya bapak. Tapi seperti. Lalu saya coba lihat terjemahan yang lain, sama. Kenapa seperti? Kira-kira 80-an, saudara. Kalau kita ingat, akhir 80-an atau pertengahan 80-an. Pertama kali di dunia itu punya istilah baru, single parents. Itu gara-gara di Amerika. Ternyata istilah single parent itu nggak bertahan lama. Kurang dari 5 tahun, termnya berubah, single mother. Dan itu ada sampai hari ini. Nah, ternyata inilah ayatnya. Ibu kami seperti janda. Kenapa ada kata seperti? Disebut janda kalau dia pernah menikah lalu cerai atau suami meninggal. Ini kan gak pernah nikah, punya anak tapi gak ada suaminya. Bisa ngerti maksud itu? Seperti janda. Nah, kalau kita lihat hukum Taurat, ada 4 kelompok manusia yang menjadi sasaran utama. Kenapa Yahweh memberikan Taurat kepada Musa, lewat Musa kepada kita? Sasarannya adalah anak yatim, para janda, orang asing, dan orang miskin. 4 itu yang dominan ada di dalam kitab Taurat. Nah, dulu banyak janda, otomatis banyak anak yatim. Karena zaman perang. Nah, sekarang gak ada perang kok bisa banyak janda. Malah jandanya seperti lagi, bukan janda beneran. Karena free sex. Bisa nangkap ini ya? Luar biasa. Ayat 4. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Saudara coba keluarkan 2 benda ini, air dan kayu. Ini kan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok setiap manusia. Ternyata anak-anak itu nggak dapat. Harus bayar mereka itu.
Sekarang kita lihat fakta. Bagaimana UNICEF mempunyai data. Pekerja anak-anak jumlahnya nggak makin kurang, makin banyak. Karena mereka lapar. Dan para pengusaha itu gaji murah. Jahat sekali. Yang kedua, pedofili. Ingat ya? Seks anak-anak makin gila. Nah, ini yang terjadi. Siapa pernah dapat data untuk DKI saja? Saya dapat data itu tahun 2008. Saudara, DKI Jakarta mendata anak-anak jalanan itu sudah kenal seks sejak umur 6 tahun. Catat ini. 6 tahun. Nah, gilanya bangsa kita ini masih menganut sebuah paham yang kurang ajar betul. Pelacur-pelacur itu, yang perempuan khususnya, merasa akan awet muda kalau bisa ditiduri oleh anak kecil. Gila nggak ini, saudara? Nah, mereka itu mau saja karena lapar. Ini yang ditulis oleh Yeremia dalam ratapannya. Minum saja bayar. Kayu itu untuk hidup, bisa untuk masak air, untuk makan, itu pun nggak gratis. Padahal ini anak-anak yang harusnya jatah mereka. Ayat 5. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Betul, ini terjadi dengan mereka. Dikejar dekat-dekat, karena mereka nggak bisa lari cepat. Orang-orang gede lebih cepat menangkapin mereka dan merusak mereka dengan segala cara. Ayat 6. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir, inilah dunia, dan kepada Asyur. Kita ingat perjanjian lama, Asyur adalah negara yang selalu korbannya adalah bayi-bayi. Dewa mereka Molok itu. Dan ini nubuat yang hebat. Saya ulangi, kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur. Untuk apa? Baca baik-baik. Menjadi kenyang dengan roti. Mereka itu lapar. Nggak pedulilah suruh apa kami, pokoknya kami kenyang. Ayat 7 ini paling jahat, saudara. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Tadi pagi saya hampir terlambat, tapi untung bisa teratasi. Kemarin saya di gereja, tiba-tiba mata saya tertumbuk pada seorang anak perempuan. Kelihatan betul kalau itu masih anak-anak, tapi perutnya besar sekali. Terus saya tanya pada yang duduk sebelahnya. Saya kenal duduk sebelahnya. Ini di Bogor kemarin. Oh, itu tetangga kami. Masih umur berapa itu anak? Dia baru kelas 2 SMA. Lalu kenapa bisa hamil? Sama temannya di sekolah. Saudara, akhirnya kemarin ngomong-ngomong, ternyata anak ini anak yatim piatu. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara, kakaknya 2 laki-laki. Ternyata kakaknya lagi dinas luar kota kerjaan. Lalu saya ajak dia kemarin nginep di tempat saya nginep di Greenfield. Ternyata yang punya rumah itu berbelas kasihan juga. Jadi tadi malam tiba, tapi diurus. Jadi ayah ibunya sudah meninggal berapa waktu yang lalu. Nah, oke, jadi saya urus itu. Saya berjanji saya akan biayai kamu sampai melahirkan, dilayani oleh yang punya rumah karena dia hamba Tuhan juga. Oke. Nah, saudara, saya mau cerita, ini anaknya, ini bayi yang ke-9 tahun ini yang saya terima. Bayi yang ke-8 saya terima hari Sabtu kemarin. Itu di Ambon. Baru lahir. Saya dapat berita itu hari Kamis. Ini anak SMA juga. Saya tuh nggak suka ngurusin begini. Karena saya tuh marah. Kalau diurusin terus dia beranak lagi nanti. Maaf ya saya pakai ngomong itu. Tapi dia urus bagaimana? Masa kita salahkan anak itu? Nah, jadi hari Kamis saya ditelepon. Orangnya itu dari Kalibata. Ini tetangganya lagi. Nah, saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan itu. Dia bilang, Koden, tetangga saya itu begini-begini. Aduh, di mana orang tuanya? Oh, mereka ada di Pulau Seram sana. Petani begini. Ini sekolah di Ambon, jadi begini. Jadi, gimana orang tuanya? Enggak mau ngurus. Karena miskin juga bagaimana? Maunya anak sekolah terus. Ya udah. Sampai kamu periksakan ke dokter. Saya ada di Jakarta. Gitu, tolong cari orang lain di sana kamu. Hari Kamis itu, saudara. Ya udah, nanti sore kamu periksa dokter. Saya kirim uang 3 juta sekian. Ini Sabtunya lahir, saya kaget. Loh, katanya baru 8 bulan. Kenapa bisa begini? Nah, ternyata salah ngitung. Bisa bayangkan itu. Ya udahlah. Terus ternyata aslinya tidak keluar. Saya tunggu sampai minggu kemarin, enggak. Nah, terus keluarganya enggak ada yang mau ngurus. Lalu bayi itu saya titip dulu ke rumah sakit. Saya harus bayar sehari 100.000. Ya udah, enggak apa-apa. Tadi pagi sudah ada satu keluarga guru yang saya kenal, sudah lama menikah, mereka enggak punya anak.
Kok bisa nyambung urusan buku? Terus saya ngomong, kamu kan pernah ngomong kalau saya dengar ada anak, oh ini pas anak perempuan. Ya udah, saya langsung hubungkan ke situ. Hari Kamis nanti gurunya akan pakai kapal ke Ambon untuk ambil bayi itu. Saudara, itu bayi yang ke-8 tahun ini. Jadi begitu banyak anak-anak yang terbuang karena bapak-bapaknya kurang ajar. Maka itu saya berkata kepada banyak orang, jangan berkata anak haram, itu terjemahan yang salah. Bapak haram yang banyak. Setuju tidak? Anaknya nggak pernah salah, bapaknya itu yang kurang ajar. Nah, kita harus ngurus itu. Pasal 4. Pasal 4 ya, kita peratapan. Jadi saya kaget Roh Kudus bisa bicara seperti itu tahun 78. Saya langsung ayat yang ketiga. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya, tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Kalau kita belajar biologi, saudara, ada 2 jenis binatang yang liar, wild animal. Itu binatang buas dan binatang sadis. Itu dibedakan. Buas itu harimau, buaya, singa. Sadis itu serigala. Kenapa biologi membedakan sadis dan buas? Beda. Kalau kita lihat film-film, dokumenter, National Geographic, Animal Planet, semuanya lihat. Binatang buas itu kalau menerkam mangsa, itu pasti di bagian mananya dulu? Ayo, leher. Supaya langsung mati, saudara. Tapi kalau serigala tidak. Dia siksa dulu. Begitu ditarik-tarik, dibanting-banting. Sadis binatang ini. Tapi Bapa di surga membandingkan manusia dengan si sadis ini. Bisa ngerti maksud saya itu, saudara? Ternyata si sadis ini jauh lebih punya hati untuk netai anaknya. Tapi lihat manusia. Berapa kali kita mendengar bayi di kantong kresek, di tempat sampah, di kardus, di WC umum, dan sebagainya. Memang kita nggak bisa salahkan si ibu yang melahirkan. Maaf ya, coba kalau kita jadi mereka. Habis ditiduri, dinikmati, kita yang hamil, si laki pergi. Ya secara jujur, ngapain aku melihara kamu? Bapak macam nggak bertanggung jawab. Ngerti nggak logika itu, saya? Jadi kita pun nggak boleh nyalakan si ibu. Sampai suatu hari, saya lupa tahun 80 berapa, Roh Kudus beri saya sebuah hikmat. Maka itu sehari itu sampai hari ini, saya tidak pernah menyalahkan anak yang salah dilahirkan. Yang salah pasti orang tuanya. Dengarkan hikmat ini. Sampai hari ini tidak pernah ada seorang pun anak yang buat proposal dulu untuk dilahirkan oleh orang tuanya. Ngerti kata ini, saudara? Sampai hari ini kita nggak pernah melihat ada anak yang memajukan diri. Lahirkan saya dong, lahirkan saya. Ngerti nggak pendapat itu? Jadi kalau mereka ada, sekalipun kejadiannya karena perkosaan, karena perzinahan, karena apa saja, pasti Tuhan yang mau. Walaupun sampai hari ini logika kita sulit, ya kenapa tuh nggak, kok bisa buat gak jadi anak? Kenapa nggak dibatalkan aja? Saya berani tanya begitu pada Tuhan. Ngerti apa maksud ini? Jadi kita harus terima mereka apa adanya, karena mereka tidak salah. Dari tahun 78 itu sampai hari ini, saudara, kalau saya hitung, kira-kira antara 12 sampai 14 anak yang dari hasil perkosaan, yang nggak tahu siapa bapaknya, saya asuh mereka, dan mereka sudah jadi orang-orang hebat. Kalau kita lihat kisah Yefta, anak perempuan Sunda, ditulis begitu Hakim-Hakim 13, maaf Hakim-Hakim 11. Ngeri kata-kata itu. Tapi Tuhan pakai dia jadi salah satu hakim yang luar biasa. Nah, berdasar ayat itu, saya selalu menerima anak bagaimanapun terjadi. Sebab Tuhan yang mengadakan mereka, bukan orang tua. Jadi kalau serigala aja sayang anaknya, mau netai, tapi kita ini kejam sekali. Ayat 4. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Oh, saya sudah berkali-kali melihat bayi sampai nggak ada suara nangis. Karena sudah terlalu lama nangis. Dan lidah mereka lengket di langit-langitnya karena kering. Siapa pernah, maaf ya saya ambil ilustrasi ini, karena suatu kali saya diskusi sama anak-anak muda, ngomong ini, bagaimana anak kecil bisa lidahnya lengket? Nah, saya tiba-tiba dapat hikmat. Siapa pernah duduk entah di pesawat, entah di kereta api di mana, terus ketiduran, terus mulut kita buka, maaf ini. Begitu kita sadar kan kering, bukan? Pernah sadar nggak itu? Terus lidah kita perih karena lengket. Karena kita tidur itu, ngerti nggak maksudnya itu? Ya saya harap saudara mengerti itu. Nah ternyata bayi-bayi seperti itu, mereka bukan haus cuma karena susu, tapi mereka haus kasih sayang.
Amin. Yang berikut, kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Inilah jeritan mereka. Padahal kita tahu saudara, Yeremia ini menulis ini 700 tahun kurang lebih sebelum Yesus lahir. Ternyata di generasi kita ini terjadi. Ngeri sekali. Ayat 6. Ayat yang lompat ayat yang ke 10. Ya. Dengan tangan sendiri wanita, ini aneh Alkitab ini, dalam arti positif. Enggak disebut ibu loh, saudara. Wanita. Kenapa? Karena memang belum kawin. Enggak bisa disebut ibu. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka. Tahun 78 saya dapat ini, saya tuh merinding. Mana ada sih perempuan makan anaknya sendiri untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsa. Tetapi sekarang kita lihat fakta. Berapa banyak karena faktor ekonomi ibu jual anaknya. Itu kan sama. Yang dimakan kan anaknya sendiri. Walaupun bukan rebus secara masak. Dan itu terjadi sudah di zaman kita ini. Maka itu ayo. Jadi sejak tahun 78 saudara, ketika Roh Kudus memberi saya pewahyuan ini, saya mengambil sikap dalam pelayanan untuk ngurus anak-anak itu. Dan itu sungguh satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka itu ayo kita bertindak konkret, jangan cuma berwacana saja. Di sekitar kita ada ribuan anak-anak tidak berdosa ini. Amin. Saya nggak tahu saudara masih ingat undang-undang yang jahat di negeri ini. Saya melawan undang-undang itu. Masih ingat undang-undang bahwa yang mengadopsi anak itu harus seagama dengan ibunya anak itu. Oh, itu jahat sekali. Waktu itu lagi digodok, suasana ini teriak kemana-mana. Wah, kurang ajar ini negara ini kalau begitu. Sudah mengelompokkan anak-anak. Seraham ini sudah salah. Anak-anak belum bisa milih kok. Nggak bisa dipaksa untuk ikut ibunya. Tapi sudah terjadi itu undang-undang. Saya melanggar undang-undang itu. Sebanyak adopsi yang bukan Kristen juga. Kalau enggak siapa yang ngurus? Maka kita pikirkan. Maka itu tolong saya kalau ada pasal lain di Alkitab yang lebih dari ini saya ingin tahu. Karena itu memotivasi kita bukan untuk meneruskan pelayanan ini. Ambil mereka dimanapun kita ketemu. Tanpa kita pernah milih. Katakan amin. Sukunya sehat atau sakit, cacat atau tidak. Karena mereka tidak pernah salah. Bagian terakhir ini bicara Indonesia. Seperti yang Pak Mark McLaren tadi katakan. Sungguh. Tinggal saya mau katakan. Saudara dengarkan. Siapa ngikuti berita anak Krakatau yang ribut 2 minggu yang lalu? Saudara, 9 hari sebelum anak Krakatau itu ribut, ada konferensi, saya lupa di negara mana, tentang gunung-gunung berapi di Indonesia. Nah, dalam konferensi itu yang mengagetkan adalah dunia ini ketakutan tentang anak Krakatau, seperti gunung Rakata itu. Nah, waktu saya tanpa sengaja lihat di TV, diperkirakan 2012 atau 2013 gunung itu akan meletus lagi karena ada intervalnya. Saudara, saya merinding dengar itu. Jadi Indonesia secara gunung berapi diperhitungkan oleh dunia. Ternyata sebelum letusan Agustus 1883 1565 dia pernah meletus. Dan itu ditemukan di catatan 2 negara yang sangat teliti dalam sejarah, Mesir dan RRC. 1565 Krakatau pernah meletus. Dan itu dampaknya sampai ke Mesir dan ke RRC. Nah, waktu 1883 meletus, London itu selama 6 hari nggak ada matahari. Abunya sampai sejauh itu. Australia juga jadi gelap. Bisa bayangkan. Nah, itu dibicarakan. Ini kalau meletus lagi 2012-2013, dampaknya lebih dahsyat. Sebab waktu letusan 1883 itu kekuatannya sekian ribu kali bom atom Hiroshima. Saya kaget sekali. Dan itu dengan merusak semua pertanian karena asamnya dari letusan itu. Dia bilang ini bukan gunung berapi biasa. Kalau gunung berapi yang lain jadi subur, ini tidak. Begitu selesai konferensi itu, berapa hari kemudian saya dengar Krakatau mulai batuk-batuk. Saudara, ingat Paulus pernah berkata di 1 Korintus 15, yang alamiah jadi dulu, baru yang rohani. Ingat ayat itu. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Yang kedua, gejolaknya negara-negara Arab, saudara.
Berarti akan muncul pemimpin-pemimpin muda di negara-negara itu. Nah, akibatnya apa? Mereka ini kan bersatu. Oke, secara kalau kita lihat nubuatan Yesmiel, kalau mereka ini bersatu, Israel habis. Selama ini Arab nggak pernah bersatu. Kalau ini bersatu, Israel habis. Oke, saya nggak bicara soal akhir zaman itu. Yang penting begini, harapan negara-negara itu hanya Indonesia. Dengarkan ini. Tidak ada negara lain yang bisa menyelesaikan visi yang ditulis oleh Nabi Muhammad untuk mengislamkan dunia kalau nggak lewat Indonesia. Itu tidak mungkin. Dan itu sudah target mereka. Jadi negara kita dalam keadaan seperti ini sekarang. Jadi betul yang Pak Mark katakan, kita harus siap, saudara. Ada sesuatu yang berbahaya. Ini belum yang anak-anak kecil kita lihat ini. Cuma yang pertama banyak. Yang ketiga, tidak ada negara secara nature resources, sumber daya alamnya sekaya Indonesia. Ini jadi rebutan luar biasa. Maka itu kita nggak bisa diam melihat ini. Apa yang kita mau buat ke depan? Itu nanti tolong kalau ada apa istilahnya anak muda, udahlah kurangi rohani itu kurangi. Sudah fakta aja di sini sekarang. Kita cuma urusan rohani saja. Aduh. Setuju nggak saya ngomong ini, saudara? Ajak lihat fakta ini mau diapakan ini orang-orang ini. Sudah bukan waktunya kita doa-doa lagi, nyanyi-nyanyi lagi, sembahyang-sembahyang lagi, khotbah-khotbah lagi. Waktunya bertindak. Karena keadaan semakin krusial seperti ini. Nah, itulah Indonesia, di mana mata Tuhan tertuju, mata setan pun tertuju ke sini. Nah, semua kemarahan yang ada itu. Oke.